Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rizky Makmur, tempatnya petani belajar, berbagi, dan tumbuh bersama. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana membuka toko pertanian. Sebelum saya bahas, tolong dibantu subscribe, like, dan share ya lur. Membuka toko pertanian adalah salah satu peluang usaha yang menjanjikan, terutama di wilayah pedesaan atau daerah agraris seperti Nganjuk dan sekitarnya. Pasar pertanian di Indonesia sangat besar karena mayoritas penduduknya masih menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Namun, memulai toko pertanian tidak cukup hanya dengan modal uang. Diperlukan strategi, pengetahuan, dan komitmen jangka panjang. Berikut ini adalah beberapa tips penting sebelum membuka toko pertanian agar usahamu bisa berjalan lancar dan tumbuh berkelanjutan. 1. Pahami kebutuhan petani sekitar. Sebelum buka toko, lakukan riset kecil. Tanyakan ke petani sekitar, mereka butuh pupuk apa? Obat pertanian apa yang paling sering dipakai? Apakah mereka kesulitan mendapatkan produk tertentu? Data ini akan sangat penting agar kamu tidak asal stok barang. Misalnya, kalau mayoritas petani menanam bawang merah, maka produk-produk seperti NPK, fungisida, pestisida, dan bibit bawang harus menjadi prioritas utama. 2. Pilih lokasi strategis. Lokasi adalah kunci. Usahakan buka toko di tempat yang mudah dijangkau kendaraan roda 2 dan roda 3. Dekat dengan lahan pertanian lebih bagus, karena petani bisa langsung mampir saat istirahat dari sawah. Jangan buka di gang sempit atau terlalu masuk ke dalam perumahan. Jika memungkinkan, buka di pinggir jalan desa atau pasar tradisional. 3. Kerjasama dengan distributor resmi. Jangan hanya beli stok dari toko besar, tapi langsung cari distributor resmi dari produk-produk unggulan seperti pupuk NPK, insektisida, fungisida, hingga alat semprot. Dengan kerjasama resmi, kamu bisa dapat harga grosir yang lebih murah, bonus, dan garansi keaslian produk. Ini juga bisa jadi nilai jual tambahan di mata petani. 4. Sediakan produk lengkap dan berkualitas. Usahakan toko kamu punya produk lengkap, minimal. Pupuk kimia, urea, ZA, NPK. Pupuk organik. Pestisida dan fungisida. Bibit tanaman unggulan. Alat semprot, selang, dan perlengkapan pertanian ringan. ZPT, zat pengatur tumbuh, perekat semprot, dan booster. Semakin lengkap toko kamu, semakin tinggi peluang petani belanja di tempatmu. Jangan lupa, jaga kualitas. Jangan jual produk kadaluarsa atau rusak kemasannya. 5. Edukasi dan pelayanan ramah. Banyak petani yang belum paham dosis pemakaian atau jenis produk yang tepat. Maka jadilah toko yang bukan cuma jualan, tapi juga memberikan edukasi. Contohnya, ajarkan cara pakai pupuk daun, atau bedanya antara insektisida kontak dan sistemik. Jika kamu ramah dan sabar melayani, pelanggan pasti akan balik lagi. 6. Gunakan media sosial dan WhatsApp. Di era sekarang, media sosial seperti Facebook, TikTok, dan WhatsApp sangat membantu. Kamu bisa update stok barang, promo, atau tips pertanian melalui status WA atau postingan. Banyak toko pertanian sukses karena aktif di grup petani dan komunitas online. 7. Siapkan sistem catatan yang rapi. Banyak toko pertanian yang kewalahan karena tidak mencatat transaksi dengan baik. Padahal pencatatan penting untuk tahu stok, keuntungan, dan pengeluaran. Gunakan buku, Excel, atau aplikasi kasir sederhana. Ini juga penting jika kamu mulai melayani utang, bon, petani, agar tidak merugi di kemudian hari. 8. Beri layanan tambahan. Kalau memungkinkan, beri layanan tambahan seperti antar barang ke sawah, konsultasi gratis, atau sistem kredit, dengan hati-hati. Toko yang mau sedikit repot akan lebih dicari. Bahkan bisa juga kamu bantu ajukan KUR, kredit usaha rakyat, bagi petani yang butuh modal tanam. 9. Bangun kepercayaan. Dalam bisnis toko pertanian, kepercayaan adalah segalanya. Jangan menjual produk palsu, jangan menaikkan harga seenaknya saat musim tanam, dan jangan PHP-in petani. Sekali dipercaya, mereka akan jadi pelanggan setia bahkan akan merekomendasikan ke petani lainnya. 10. Terus belajar dan berkembang. Bisnis toko pertanian bukan bisnis cepat kaya, tapi kalau dikelola dengan serius bisa jadi penghasilan tetap jangka panjang. Ikuti pelatihan pertanian, gabung komunitas petani, dan update terus ilmu. Kamu juga bisa menjalin kerjasama dengan penyuluh, kelompok tani, atau bahkan membuka channel YouTube edukasi seperti Rizky Makmur.
Dengan niat baik, pelayanan jujur, dan strategi yang tepat, toko pertanian bukan hanya ladang rezeki, tapi juga ladang pahala. Kamu membantu petani sukses, dan dari sana kamu juga akan ikut tumbuh. Jangan takut memulai, yang penting konsisten dan siap belajar. Kalau kamu siap, ayo mulai dari sekarang. Karena toko pertanian bukan hanya tentang jualan pupuk, tapi juga tentang menanam kepercayaan dan panen kebaikan. Oke, Sobat Tani, itu tadi penjelasan tentang tips-tips membuka toko pertanian. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Atau mau bahas apa saja tentang dunia pertanian? Kasih tahu ya. Jangan lupa like, share ke grup Tani, dan subscribe biar channel ini makin berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.